istiqomah nuansa Islami. Rasulullah. Baik Ustadz Khalifah Sinaga, saya mendengar dan kita mendengar bahwa alhamdulillah beliau telah mengislamkan beberapa dari keluarga beliau, termasuk ibu dan saudara-saudara beliau. Dan bagaimana sih kisahnya Ustadz Khalifah Sinaga bisa mengislamkan keluarga beliau, dan bagaimana kiat-kiatnya, yang dimana kalau seandainya ada jamaah yang menyaksikan dan ingin mengislamkan keluarganya yang mungkin qadarullah ada yang non muslim, sehingga bisa mendengarkan kiat-kiat dari antum Ustadz. Silahkan Ustadz. Baik, alhamdulillah, luar biasa sekali saya dapat mengkisahkan bagaimana perjuangan yang sangat luar biasa tentunya pribadi saya dapat mengislamkan ibu saya Ustadz Ahmad Tarigan dan 5 orang saudara saya. Alhamdulillah. Tentu kalau saya ingin mengkisahkan, saya ingin meneteskan air mata. Kenapa para pemirsa? Karena luar biasa perjuangan saya. Yang mula-mula mendapat hidayah masuk Islam adalah saya pribadi. Kemudian belajar Islam, ya, menuntut ilmu dari kampung halaman saya di Bengkulu. Kemudian datang ke Jakarta, tepatnya di Pondok An-Naba Center ini, pondok pesantren yang diasuh oleh guru kita bersama Ustadz Samsul Arifin Nababan. Saya salah satu alumni pesantren ini, dan insya Allah saya akan berjanji akan berjuang bersama-sama guru kita bersama Ustadz Samsul Arifin Nababan. Ketika berbicara bagaimana kisah mengislamkan ibu dan beberapa saudara, mula-mula Ustadz Ahmad Tarigan dan para pemirsa yang masuk Islam yang mendapat hidayah saya dari 10 bersaudara. Banyak Ustaz. Masya Allah. Iya, karena dulu orang tua kita yang zaman dulu itu banyak anak banyak rezeki, betul kan? Makanya ibu saya, orang tua saya banyak anaknya. Jadi 10 bersaudara. Dan 10 bersaudara itu kami berbeda-beda agamanya, Ustaz Ahmad Tarigan. Masya Allah. Ibu saya beragama Buddha. Ia sangat taat. Makanya saya dulu selama kurang lebih setahun itu beragama Buddha. Masya Allah. Saya sempat ke Pihara dulu ikuti ibu saya, ya kan? Karena ayah saya beragama Kristen Protestan yang sangat taat juga. Kemudian menikah dengan ibu saya yang beragama Buddha. Nah, mula-mulanya ibu saya ini ikut ayah saya beragama Kristen Protestan. Tapi berjalannya waktu entah kenapa ibu saya tidak menjalankan keagamaan Kristen itu, malah dia menjalankan agama dahulunya agama Buddha. Maka saya sering dulu menemani ibu saya ke Pihara dekat rumah saya. Ada yang beragama Kristen, Protestan, ada yang Katolik dan Islam. Satu saja yang enggak ada agama Hindu. Tapi kami berhubungan baik semua insya Allah. Tidak saling bertengkar, tidak saling bermusuhan, tidak ada. Nah, mula-mula saya mendapat hidayah masuk Islam. Panjang kisahnya mungkin dalam tayangan-tayangan YouTube seputar pengalaman Islam saya sudah banyak bisa disaksikan. Nah, kemudian setelah saya masuk Islam itu, saya berjuang, bersungguh-sungguh menuntut ilmu, talibul ilmi, belajar masuk pesantren, dibina para ustadz. Kemudian dengan bekal-bekal ilmu agama itu, di mana saya harus punya target, punya cita-cita. Apa cita-cita? Ketika ditanya Ustadz Nababan, para guru di pesantren An-Naba Center yang sangat saya cintai ini, apa cita-cita Khalifah? Ya pasti mengislamkan keluarga, khususnya orang tua. Target saya ibu dan bapak saya. Akhirnya saya selalu mujahadah, ya, bersungguh-sungguh, karena ada pepatah Arab, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan berhasil, dia akan dapat. Dan itu saya rasakan. 1 tahun saya belajar di pesantren, kemudian saya tidak komunikasi Ustaz dengan ibu bapak saya, saudara-saudara saya, tidak ada komunikasi. Tahunya saya setelah masuk Islam ini, ya, karena saya pribadi yang pertama kali masuk Islam, terjadi penolakan awal-awalnya. Tahunya orang tua saya pergi dari rumah, kemudian entah kemana gitu kan, nggak dicari. Mereka marah karena melihat anaknya, ya ini yang bernama saya dulu kan Tommy Maldini nih sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam Muhammad Khalifah Sinaga. Kok Tommy ini malah masuk Islam? Apalagi saya kan latar belakangnya kan orang Batak, orang Medan. Nah kalau orang Medan, orang Batak itu anak laki-laki itu jadi anak kebanggaan para pemirsa. Kenapa? Karena dia menjadi penerus marga. Nah ngelihat anak laki-lakinya masuk Islam, wah bapak saya marah. Apalagi bapak saya termasuk salah satu tokoh yang dituakan di gereja HKBP di Bengkulu.
Oh. Jadi singkat ceritanya, bagaimana orang tua saya, keluarga saya bisa tahu keislaman saya. Saya itu setelah masuk Islam tidak pernah sholat di rumah, selalu sholat di masjid. Tepat sebulan saya masuk Islam, lalu ayah ibu saya, saudara-saudara saya curiga. Ini anak kenapa setiap pagi tidak pernah ada di rumah? Iya kan? Kan kalau sholat subuh kan tentu kan tidur dulu pulang ke rumah, iya kan? Benar. Kok nggak pernah ada di rumah? Curiga ayah saya, ini anak entah maling ayam, entah maling kambing, nggak tahu. Kok setiap pagi hilang, nggak pernah ada di rumah. Betul kan para pemirsa? Ya, mana latar belakang saya juga dulu kan terlibat sedikit kenakalan remaja. Saya dulu hobi berjudi, mabuk-mabukan, dan kalau bahasa Bengkulu itu mungkin kalau pemirsa Bengkulu menyaksikan tayangan ini pasti ketawa. Apa slogannya? Cik tahu tapi cik selo. Bisa tahu nggak? Apa maknanya? Cik tahu tapi cik selo. Artinya saya sudah pernah mencoba kenakalan itu. Jadi karena sudah mencoba, udah bosan, jadi biasa saja gitu. Jadi saya merasa jenuh, ya kan? Nah, kemudian curiga ayah saya, ibu saya. Ini anak kemana ya? Setiap subuh tidak pernah ada di rumah. Akhirnya ditunggulah di depan pintu. Sayanya pergi ke masjid, sholat subuh berjamaah, ya kan? Pergi ke masjid. Setelah saya pulang dari masjid, pulang ke rumah, ya kan? Sambil berzikir dalam perjalanan, ya kan? Doa-doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada keluarga saya. Pas buka pintu para pemirsa, waduh, saya kaget, Ustadz Ahmad Tarikan. Kenapa? Ternyata ibu saya, bapak saya, saudara-saudara saya sudah nunggu di depan pintu. Kaget saya. Spontan bapak saya nanya, dari mana kamu nak? Saya jawablah, dari masjid. Ngapain kamu ke masjid? Ya sholat lah pak. Wah kamu sudah masuk Islam? Sudah. Bapak lihat ini saya pakai kopiah, pakai sarung. Wah saya digamparin, pam, ditumbuk lah kalau bahasa itu. Kok kejam kali orang tua saya? Para pemirsa bertanya, bukan kejam sebagaimana kalau kita punya anak, para pemirsa. Kita lihat anak kita murtad keluar dari Islam, marah nggak sebagai orang tua? Tentu lebih marah. Begitu juga ayah saya. Waduh, nangis saya. Tapi saya nggak melawan. Makanya saya kalau mengkisahkan cerita itu para pemirsa, yang ada mau menetes air mata. Nggak kuat saya. Tapi karena guru saya, sahabat saya yang menanyakan, saya mencoba menceritakan perjuangan yang sangat berat itu. Dan sampai titik ini dan menjadi kebanggaan bagi saya. Akhirnya saya diusir pagi itu juga. Kamu pergi dari rumah ini. Kamu bukan anak saya. Kamu meninggalkan agama nenek moyangmu. Sudah masuk Islam. Ya sudah saya terima. Akhirnya saya membelah pakaian saya. Aduh sedih saya. Allahu Akbar. Saya ambil tas. Ya saya ngambil pakaian tidak terlalu banyak. Kemudian saya bawa celana, bawa pakaian, sedikit bekal lah, ya kan, yang saya miliki. Saya mau pamit sama ibu bapak, sama saudara-saudara, tapi mereka cuek, ya kan. Ya sudahlah, bismillahirrahmanirrahim. Saya pergilah pagi itu dari rumah. Kebingungan saya tidak tahu kemana. Tapi alhamdulillah karena di Bengkulu itu mayoritas muslim, akhirnya saya tinggal di masjid, tidak jauh dari rumah saya. Karena beberapa tangga saya sudah mengetahui keislaman saya dan mereka senang melihat saya. Nih anak setelah masuk Islam kok hebat ya. Yang dulunya bandel nakal, kok sekarang setelah masuk Islam baik dia, rajin ke masjid, tidak pernah tinggal. Artinya dia sungguh-sungguh masuk Islamnya. Akhirnya dibilang sama salah satu tetangga saya, kamu tinggal saja di masjid. Akhirnya saya tinggal di masjid selama kurang lebih 2 minggu. Akhirnya saya ingin mencari tahu, belajar Islam secara kafah, secara sempurna. Ingin mondok, ingin masuk pesantren. Saya ingin mencari pesantren di mana ya yang bisa saya masukin, yang saya bisa tempatin yang gratis. Karena saya nggak punya biaya. Karena saya waktu itu jujur tidak mau membuat para kaum muslimin atau orang-orang Islam itu susah. Saya nggak pernah minta-minta, ya. Saya nggak pernah minta-minta bantuan, nggak ada. Mohon maaf dengan segala hormat, sebagaimana para mualaf sekarang, gitu kan. Yang mereka, ya kadang-kadang ya berkeluh kesah dengan kaum muslimin, tapi sah-sah saja karena mereka termasuk asnaf, termasuk yang berhak mendapatkan zakat, kecuali kalau dia bermaksud tidak baik. Akhirnya ada salah satu guru saya, dosen di Bengkulu,
namanya Ustadz Dr. Toha. Dia bilang, saya punya sahabat di Jakarta, punya pesantren, lembaga pesantren mu'alaf. Kamu bisa belajar di sana, Khalifah. Saya bilang, Ustadz di sana bayar tuh gratis. Insya Allah di sana gratis. Nah, jadi kamu bisa menuntut ilmu di sana, tidak usah memikirkan biaya. Kami akan berangkatkan kamu, Khalifah, ke Jakarta, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kamu harus belajar sungguh-sungguh dan punya target setahun kamu harus bisa mengislamkan orang tuamu dan saudara-saudaramu. Akhirnya singkat cerita, Ustadz Ahmad Tarigan dan para pemirsa, saya berangkatlah dari kampung halaman saya, terbang ke Jakarta. Di Jakarta saya nggak punya siapa-siapa, nggak punya family di sini, nggak ada. Akhirnya saya diterima dengan baik oleh Ustadz Samsul Arifin Nababan di pesantren An-Nabawi Center ini. Akhirnya saya belajar, berjumpa dengan para mu'alaf, sahabat-sahabat saya ketika itu, satu angkatan, termotivasi melihat para santri mu'alaf di angkatan saya, yang dimana mereka sangat mujahadah, sangat bertekad, berazam, bersungguh-sungguh, keislamannya luar biasa. Ada mu'alaf baru 3 tahun masih Islam, bisa hafal Quran 15 juz, 2 tahun masih Islam, ada yang hafal Quran 10 juz. Saya termotivasi, yang dimana saya dari dasar nol besar, nggak bisa ngaji, nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Karena saya baru masuk Islam. Singkat cerita, 1 bulan saya di pesantren mu'alaf An-Nabawi Center ini, dengan ketekunan, kesungguhan, saya sudah langsung lancar mengaji Al-Quran. 6 bulan saya masuk Islam, tepatnya di pesantren ini saya 3 bulan, saya sudah bisa menghafal Al-Quran 3 juz. Ini bukan riak, bukan sombong, hanya wa'amma bi ni'mati rabbika fahaddis, menceritakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada saya, dan tentunya menjadi pelajaran untuk kita semua yang turis. Sering saya kalau sampaikan di kajian saya, ceramah-ceramah saya, apa itu turis? Turunan Islam yang sejak lahir beragama Islam, kok Islam kita gini-gini aja. Betul apa betul nih Ustadz? Ini Ustadz Ahmad Tarigan kok diam ini? Tersimak atau gimana ini? Saya terharu mendengarkan kisah inspiratif dari Ustadz Khalifah Sinaga. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi lanjut gak nih? Silakan dilanjutkan Ustadz. Masya Allah. Apa kita tunggu iklan dulu? Masya Allah. Baik. Jadi saya sungguh-sungguh belajar. Dengan 1 tahun saya menuntut ilmu, belajar, ya tentu masih kekurangan lah ilmunya. Tapi saya kan berdakwanya kan dengan keluarga-keluarga terdekat dulu. Targetnya kan orang tua, saudara-saudara. Akhirnya 1 tahun saya belajar pesantren, dipanggil oleh Ustadz Nababan, Khalifah ta'al kemari. Ya Ustadz, kamu kan sudah 1 tahun belajar di pondok ini. Kamu pulang ke Bengkulu. Kamu dakwakan orang tuamu, saudara-saudaramu. Tentu kamu pasti rindu dengan orang tuamu. Masya Allah Ustadz, saya menangis. Yang dimana saya 1 tahun itu nggak komunikasi loh, bayangkan. Nggak komunikasi. Bukan seperti sekarang ada handphone, ada Instagram, ya kan? Dulu anak-anak dulu apa kalau buta sosial media itu? Ya kan? Betul-betul fokus belajar. Yang dimana orang tua saya taunya saya ya sudah diusir aja kan. Entah meninggal entah kemana nggak tahu lah gitu kan. Sedih saya, menetes air mata. Akhirnya saya memberanikan diri untuk pulang ke Bengkulu, tepatnya di bulan suci Ramadan. Pulanglah saya dengan harapan, dengan tekad, dengan doa selama saya 1 tahun belajar di pesantren ini. Ya Allah, bantu saya ya Allah. Berikan kekuatan, pertolongan kepada saya ya Allah. Alhamdulillah Ustadz Ahmad Tarigan. Yang saya berpikir sebelumnya, aduh saya kalau pulang ke Bengkulu, apakah orang tua saya masih marah ya? Apakah saya masih dipukul dulu seperti yang saya rasakan, saya alami ketika mula-mula keluarga saya tahu saya masuk Islam. Takut saya sebenarnya. Tapi saya harus berani, ya kan? Mengambil resiko. Walau bagaimanapun tentu saya sangat rindu, sangat sayang. Akhir singkat cerita, saya mendaratlah di Bengkulu. Perjalanan pulang ke rumah rasanya takut. Rumah saya dari bandara ke Bengkulu itu tidak jauh, kurang lebih hanya 15-20 menit. Cepat sekali rasanya. Ya kan? Sampai di rumah ternyata para pemirsa, Allahu Akbar. Ibu saya, bapak saya, dan semua saudara saya menyambut saya. Di depan pintu, di depan rumah. Artinya kedatangan saya itu ditunggu-tunggu. Masya Allah. Ini nggak main-main loh. Saya kaget, Masya Allah, belum sudah Allah bantu saya. Karena mereka merindukan. Walau bagaimanapun Ustadz, tentu orang tua sejahat-jahatnya anaknya, senakal-nakalnya namanya anak, ya tetap anak, betul? Ya paling marah sehari 2 hari. Tapi ketika melihat anaknya masuk Islam, dapat hidayah, belajar sungguh-sungguh,
jadi ustadz lagi sekarang alhamdulillah. Mereka bangga dapat informasi dari tetangga-tetangga. Ibu, bapak, anakmu setelah masuk Islam jadi orang yang baik, jadi orang yang soleh. Apalagi dulu saya masuk eliminasi ya 10 besar ya Dai Muda Indonesia MNC TV 2014. Perwakilan Bengkulu. Masuk saya alhamdulillah dan dokumentasinya masih ada. Nah gitu. Artinya kan mereka menyaksikan tayangan. Walaupun ujung-ujungnya tereliminasi juga. Ya wajar lah mu'alaf ya kan. Tapi kan bangga saya bisa mengalahkan berapa ratusan bahkan ribuan malah saya singkirkan. Jadi saya manfaatkan suasana itu. Masya Allah, ibu bapak saya, saudara-saudara saya menyambut saya. Maka saya minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, apa saya lakukan? Alhamdulillah. 1 bulan saat bulan suci Ramadan itu saya pergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Ibu saya bantu, saya tolongi. Ibu saya seorang pedagang. Saya bantu dia saat dagang itu. Nah, singkat cerita, mereka menyaksikan nih anak Tommy ya setelah masuk Islam kok akhlaknya berubah 180 derajat Celcius. Oh, saking panasnya. Artinya berubah total para pemirsa. Yang tadinya nakal sekali. Oh, ini kalau pemirsa teman-teman saya menyaksikan ketawa dia. Ini gak main-main, saya menyaksikan betul-betul nakal. Wah, dulu kalau saya kalau menceritakan kenakalan dulu itu nggak habis-habis ya kan. Tapi maklum kan belum dapat hidayah. Ya masih terlibat pergaulan bebas kan. Sekarang alhamdulillah sudah masuk Islam. Sudah kurang lebih 6 jalan 7 tahun. Tapi jangan sebut mualaf lagi. Lalu saya manfaatkan. Mula-mula target saya ibu saya. Karena kan seorang ibu kan lebih ke perasaan. Dan saya dekat. Ibu dengan saya sangat dekat. Biasanya kalau anak laki-laki ini dekat dengan ibu. Betul kan? Nah, saya manfaatkan. Ternyata ibu saya tertarik. Dia bilang dihampiri. Itu tepat 7 hari Ramadan ke-7. Tommy, nak, ibu maulah ikut kamu masuk Islam. Oh, kaget saya. Pas habis sholat tarawih. Kenapa bu mau masuk Islam? Ibu lihat kamu nih setelah masuk Islam kok baik akhlaknya, ya tutur katanya. Kamu yang dulunya ibu, mohon maaf, sangat jengkel, sangat marah, tapi sekarang ibu sangat sayang sekali. Daripada anak-anak yang lain, kamu yang lebih perhatian dengan ibu. Ibu maulah masuk Islam. Benar nih bu, mau masuk Islam? Iya. Nanti bapak gimana? Bapak kamu gak usah dipikirkan. Yang penting ibu mau masuk Islam dulu. Akhirnya saya Islamkan ibu saya. Diam-diam tentunya. Takutlah saya kan. Nanti kalau bapak saya ketahui, saudara saya tahu, marah. Setelah ibu saya masuk Islam, malah dia langsung seperti Umar datang kepada bapak saya sudah masuk Islam, ikut anakmu Tommy. Kalau kamu mau masih sama saya, kamu juga harus masuk Islam. Kalau enggak ya harus kita kontan, terpisah gitu ya kan. Sedih juga saya saat itu. Ini perjuangan ibu saya nih Ustaz. Kemudian akhir bulan Ramadan, alhamdulillah adik laki-laki saya juga ikut Islam. Kenapa dia masuk Islam? Karena saya sering ngaji Quran di rumah itu, tilawah Al-Quran. Terdengar oleh telinga mereka setiap pagi. Yang di bulan suci Ramadan kan kita kan ya motivasi supaya bisa khatam Al-Quran kan, minimal 1 kali. Saya saat itu target 2 kali. Artinya harus rajin-rajin ngaji Quran, selalu didengar oleh saudara-saudara saya setiap waktu. Masya Allah, kalau Allah sudah memberikan hidayah. Akhirnya adik saya juga, bang, saya ingin juga lah ikut masuk Islam bang. Wah, benar nih dek, kenapa kamu masuk Islam? Pokoknya pengenlah masuk Islam, soalnya teman-teman adik Islam semua katanya. Saya ingin juga kayak abang, ngaji-ngaji Quran, bulan suci Ramadan ini berpuasa, sholat tarawih, gitu. Masya Allah. Padahal tidak ada saya paksa, tidak ada saya, ayolah masuk Islam, tidak ada sama sekali para pemirsa, tidak ada saya bujuk-bujuk. Itu tepat di bulan suci Ramadan. Akhirnya dalam 1 tahun itu saya bisa mengislamkan 2 orang. Kemudian jalan 2 tahun saya masuk Islam, bisa mengislamkan kakak saya Cece. Kemudian mengislamkan lagi nanti pas jalan 4 tahun itu saudara perempuan saya yang di Bengkulu sudah almarhumah. Pokoknya panjanglah kitanya. Alhamdulillah, itulah sedikit cerita-cerita saya bisa mengislamkan saudara-saudara saya dan ibu saya tercinta. Dan satu kebahagiaan saya bila mana ditanya, Khalifah, Ustadz Khalifah, apa yang membuat Ustadz Khalifah bahagia?
Apakah Ustadz Khalifah bahagia punya istri yang cantik? Apakah Ustadz Khalifah bahagia punya harta yang banyak nantinya? Atau apa? Saya bilang, yang membuat saya bahagia satu, melihat ibu saya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan itu kebahagiaan yang luar biasa, tidak ada bandingnya. Allahu Akbar. Itu Ustaz Ahmad Tarigan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, sungguh sangat luar biasa kisah dari Ustadz Khalifah Sinaga mengislamkan saudara-saudaranya, khususnya mengislamkan ibu beliau. Satu hal yang bisa kita ambil, para pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya pemirsa yang mungkin hari ini ada beberapa keluarganya yang masih non-muslim, yaitu dakwah bilhal, yaitu dakwah dengan akhlak yang mulia kepada mereka. Di mana ada kalimat, mereka non-muslim itu tidak membaca Al-Quran, tetapi mereka non-muslim itu membaca Al-Quran dari akhlak-akhlak kita, wahai kaum muslimin. Jadi tunjukkanlah akhlak Quran kepada mereka non-muslim dengan sikap dan perbuatan yang mulia ketika bermuamalah dengan mereka. Masya Allah, sungguh kisah yang luar biasa. Ustadz Khalifah Sinaga, kita dan khususnya para pemirsa juga ingin mengetahui kira-kira apa harapan Ustadz Khalifah ke depannya dalam terus memperjuangkan Islam ini. Apa cita-cita dari Ustadz Khalifah Sinaga? Silahkan Ustadz. Baik Ustadz Ahmad Tarigan, para pemirsa, para jamaah semua rahimakumullah. Apa harapan saya? Apa cita-cita saya? Tentu harapan saya, cita-cita saya selain orang-orang yang saya cintai mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, harapan saya yang paling luar biasa ingin mempunyai satu lembaga rumah tahfidz yang dikhususkan bagi para mu'alaf dan orang-orang ingin menghafal Quran, orang-orang ingin berhijrah, ingin mempunyai lembaga, ya kan? Ingin mempunyai sebuah pesantren yang bisa nanti menjadi syiar dakwah, menjadi kaderisasi bagi para santrinya, dan itulah yang sampai detik ini masih saya perjuangkan. Alhamdulillah, mohon doakan Ustaz Ahmad Tarigan, doakan para pemirsa agar semakin banyak lembaga-lembaga rumah tahfidz Quran, lembaga pesantren, insyaallah dapat mencerdaskan bangsa kita semua. Masya Allah, kita terharu dengan cita-cita mulia Ustadz Khalifah Sinaga, yang dimana beliau dulunya bukan muslim, terlahir dari non-muslim, tetapi ketika menjadi muslim bercita-cita ingin memiliki sebuah wadah, ya kita katakan sebuah tempat di mana orang-orang yang baru masuk Islam mengenal Islam dengan lebih baik, bahkan menjadi dai dan para penghafal Quran. Tentu ini harus kita sambut, ini harus kita sambut dengan gembira. Ya, tidak ada lagi yang membantu beliau kecuali kita semua, saudara-saudara beliau dalam Islam. Kita semua kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala membantu beliau. Dan siapapun yang membantu beliau, maka itu akan menjadi pahala jahriyah yang sungguh sangat luar biasa. Di mana nanti kalau ketika kita memberikan bantuan kita, khususnya kepada perjuangan dakwah agama Islam, kemudian ketika besoknya qadarullah kita meninggal dunia, mudah-mudahan bantuan itu menjadi pahala yang terbaik yang bisa menjadi pemberat timbangan amal ibadah kita kelak di hari yaumul hisab nanti. Amin, Allahumma amin. Kemudian Ustadz Khalifah Sinaga, ya ada pertanyaan kepada Ustadz, dan ini bisa jadi sangat emosional sebenarnya, yaitu kalaulah Bapak dan saudara-saudara Ustadz Khalifah Sinaga yang masih non-muslim menyaksikan tayangan ini, kira-kira apa yang ingin Ustadz Khalifah sampaikan kepada mereka? Baik, Masya Allah, ini pertanyaan sangat menggugah hati saya. Saya berdoa mudah-mudahan Bapak saya bisa menyaksikan tayangan ini, karena Bapak saya sampai detik ini belum mendapatkan hidayah, belum masuk Islam. Bukan artinya hidayah tertutup untuk Bapak saya, tapi belum saja persoalan waktu. Kemudian beberapa saudara saya yang sangat saya cintai belum juga mendapatkan hidayah. Saya berdoa kepada Allah, semoga atas izin Allah mereka dapat menyaksikan tayangan ini. Saya akan hanya bisa mengucapkan, wahai Bapakku yang sangat kucintai, anakmu sangat cinta kepadamu. Luar biasa perjuanganmu membesarkan saya, saudara-saudara saya, dan kami semua. Dan saya menginginkan Bapak, jangan sampai Bapak
malah terus dalam akidah, dalam keyakinan yang tanda kutip yang masih harus dicari lagi kebenarannya. Kita tidak boleh, walaupun kita terlahir dari nenek moyang beragama, mungkin beragama Kristen atau agama-agama lain, lalu kita beranggapan agama itulah yang benar. Enggak, kita harus mencari dulu mana agama yang benar. Sehingga kita ketika mencari itu barulah kita akan memilih bahwa inilah agama yang benar. Dan saya yakin, anakmu yakin, satu-satunya kebenaran hanya dinul Islam, hanya agama Islam. Mudah-mudahan bapakku bisa terbuka cakrawalanya untuk berpikir, mencari tahu, mencari-cari, terus bertanya-tanya mana agama yang benar. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin.